Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Akhir-akhir ini kita banyak sekali mendengarkan kabar berita duka meninggalnya ulama-ulama besar di Indonesia. Semoga para ulama yang telah meninggal dunia mendapatkan pahala yang sangat besar sekali atas amal kebaikannya di dunia. Dan semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pihak keluarganya juga mendapatkan ketabahan. Dan kita juga berharap secepatnya akan ada pengganti dari ulama-ulama yang telah meninggal dunia. Respon yang sangat menarik sekali kita bahas dari umat non-muslim ketika mendengarkan kabar berita salah seorang ulama muslim di Indonesia meninggal dunia. Mereka akan mengolok-olok bahwa ulama-ulama yang meninggal dunia akan mendapatkan 72 bidadari karena memang ada hadisnya yang mengatakan demikian, namun mereka tafsirkan sendiri lalu mereka jadikan bahan olok-olokan. Jika ada berita ulama umat muslim meninggal dunia, mereka akan selalu menulis di kolom komentar mengenai hal tersebut. Bahkan yang lebih parah adalah ada salah seorang di antara mereka kaum kafir yang mengatakan bahwa surganya umat muslim adalah tempat pemerkosaan. Mereka mengatakan demikian hanya karena berdalih hadis tersebut yang mengatakan 72 bidadari. Padahal mereka tidak tahu tafsir yang sebenarnya mengenai hadis tersebut. Berani-beraninya mereka mengatakan bahwa surganya umat muslim adalah tempat pemerkosaan. Video tersebut sudah saya bahas tuntas di konten sebelumnya. Silahkan kalian cek link di deskripsi untuk menonton videonya. Tapi nanti setelah menonton sampai selesai video yang ini, karena ini juga penting guys. Saya menemukan sebuah video pembahasan mengenai salah satu ayat yang ada di dalam Alkitab, menyebutkan bahwa Tuhan yang mereka yakini yaitu Yesus Kristus menjanjikan 100 istri untuk umat kaum Kristen yang masuk ke surga mereka. Wow, ini menarik sekali guys. Mereka mengolok-olok umat muslim mendapatkan 72 bidadari di surga, sementara di kitab mereka menyebutkan bahwa mereka akan mendapatkan 100 istri. Berarti lebih banyak dong daripada umat muslim. Coba kalian simak video berikut ini. Apa iya Yesus memberikan janji 100 istri? Wah, bagus itu dikaji kalau gitu. Iya, Pak. Iya. Ada ya ayat-ayat seperti itu. Jadi umat Islam itu kan katanya dijanji 72 bidadari ya. Iya. Nah, kalau ada yang menjanjikan 100 istri, wah, kalah dong kita. Kalau di situ kan kalau di Islam itu kan hadisnya kan bukan 72 istri. Tetapi hanya dikatakan 72 pelayan. Ya, pelayan itu kan banyak. Pelayan makan, pelayan membersihkan taman, pelayan membersihkan tempat tidur, kan gitu ya. Kalau di Kristen 100 istri. Waduh, ada dalilnya. Lah, itu kan yang saya mau tanya sama Ustadz. Kan sempat bahas di grup WA. Oh gitu. Coba deh kita baca. Di situ ada gospel. Punya, tapi online. Abang ada Bang. gospel? Iya, punya. Oh, coba deh kita coba. Ini keluar dari topik sebenarnya. Bahasan kita pada hari ini adalah batilnya konsep Trinitas di dalam ajaran Kristen. Tapi nggak apa-apa ya. Sorry Bang. Jadi Nggak apa-apa. Coba antum bacakan saya Lukas 14 ayat 26. Boleh nggak? Lukas 14 ayat 26. 14 ayat 26. Bentar, Ustadz. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak memiliki Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Boleh diulang ayatnya? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku.
Di situ ada disebut istrinya? Ada Ustaz. Ada istrinya disebut. Baguslah kalau gitu. Kalau ayat Matius 19:29 bisa dibacakan? Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya, bapak itu ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali. Oh ini ayatnya ya Ustadz. Ada yang dihilangkan di situ ya? Iya. Kira-kira apa yang dihilangkan di situ? Istrinya Ustadz. Pandai. Artinya sudah paham. Nah, kalau di dalam Lukas 14, itu di situ diterangkan, jikalau orang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya 1, ibunya 2, istrinya 3, anak-anaknya 4, saudara-saudara laki-lakinya 5, saudara perempuannya 6, bahkan nyawanya sendiri 7. 7 ya? Iya. Maka mereka tidak bisa menjadi muridku. Nah, coba kita lihat. Ketika dia masuk di dalam Matius 19 ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya 1, saudara perempuannya 2, bapaknya 3, ibunya 4, kemudian anak-anaknya 5. Kok dilangkahi? Kemana istrinya? Kok dihilangkan? Nggak tahu Ustaz. Kok lucu ya? Kok ada yang hilang di situ? Coba kita lihat, kita masuk ke dalam bahasa aslinya ya. Di dalam apa tadi? Matius ya, Matius 19. Matius 19 supaya kita tidak disebut sebagai orang yang memfitnah. Ayat 29 Ustaz. Iya, Matius 19 ayat 29. Kita coba masuk di ayat 29 supaya ini kita tidak disebut mengada-ngada ya kan. Nah, di situ jelas dikatakan kai pas hostis afken oikies adefso el adefas patera matera ginaika. Nah tuh ada kata gunaika. Gunaika ini adalah wife. Apa wife itu? Istri. Tetapi ketika masuk di dalam perjanjian baru versi Lembaga Alkitab Indonesia atau lupa ayat Injil, di situ terjemahannya dihilangkan istri. Setelah patera, matera, langsung kemudian loncat ke mana? Ke tekna, anaknya. Coba, mana gunaikanya tidak disebutkan. Nah, di situ tidak disebutkan gunaika. Kenapa? Karena di situ istri, artinya Yesus menjanjikan istri 100 kali lipat. Nah, dari diskusi yang tadi itu kita bisa mengetahui bahwa Tuhan mereka juga menjanjikan 100 istri di surga bagi orang-orang yang meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan ladangnya dan lain-lainnya demi menjalankan ataupun menegakkan ajaran mereka. Namun yang menarik adalah dan cukup aneh juga kenapa di terjemahan barunya tidak ada sedangkan di terjemahan lama kitab mereka ada. Kalau kalian lihat di terjemahan bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, kalian akan menemukan hal tersebut. Tapi kalau di terjemahan baru yang digunakan di Indonesia malah nggak ada. Ini kenapa kok disembunyikan ataupun dihilangkan kalimat istri itu tadi? Ataukah mungkin mereka malu mengakui hal tersebut? Ya, kalau kalian tahu silakan tulis di kolom komentar. Tapi ya, kalau mereka mengolok-olok kita 72 bidadari, ya mereka lebih parah lagi. Mereka bahkan ada 100 istri. Wow, itu parah. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu bukan istri ya, tapi pelayan. Pelayan itu banyak. Pelayan yang menyiapkan makanan, pelayan yang membersihkan rumah, pelayan-pelayan lainnya. Jadi kalau ada kaum di antara mereka yang mengolok-olok ajaran agama kami karena mendapatkan 72 bidadari, berarti mereka yang mengolok-olok itu tidak tahu tentang ajaran mereka sendiri.
Itu jauh lebih memalukan menurut saya. Oke, sudah cukup sekian video kali ini. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.